biasanya kalau mau Piala Dunia itu ramenya tuh gila-gilaan. Maksudnya sebagai yang nggak nonton, nggak ngikutin bola aja Terasa. terasa. Dan temen-temen tuh nobar lah, ikutan nobar lah. Sekedar ikutan aja, ya udah ayo seru-seruan kan. Tahun ini kagak ada lu. Nggak ada nobar. Nggak ada. Iya. Soalnya yang biasa pada nobar juga kayak kemarin gue pergi sama mereka yang biasa pada nobar, ada pertandingan malamnya pada tidur. Kalau gue malah nggak suka kick and rush-nya Inggris, karena buat gue bolanya lompat-lompat di atas aja udah kejar-kejar. Iya. Gue Iya kayak sih. terus apa? Itu lu butuh pemain yang cepet, gede, lari aja udah. Dia dibentuk sama satu sosok disebut namanya tuh Wolfgang Frank. Hampir pelatih Jerman tuh didikannya Wolfgang Frank. Tapi kan nggak ada yang tahu Frank ini siapa ya? Gue juga baru dengar nama ini sejujurnya. Iya. Nah, Frank inilah yang memperkenalkan heavy metal nih, yang diambil dari pusakanya Arrigo Sacchi. Jadi ngeliat sepak bola seperti tinju terbuka. Kedatangan Mas Adam. Mas Adam, pemain bola profesional. Pada masanya. Berat. Apa kan benar Saya kan? pernah main bola aja. Tapi emang benar kan? Pernah ya meniti menjadi atlet bola. Tapi akhirnya saya ngambil beasiswa atlet bola, atlet dimahasiswakan. Nah, gak lama dari 1 tahun kuliah kena cedera ligamen lah. Oke, itulah yang menyebabkan harus berhenti. Ya, akhirnya hidup harus terus berjalan kan. Kita memilih di antara banyak pilihan. Kayaknya anak ngomong itu dah. Lebih deep. Iya, lebih bagus. Lebih deep kayaknya ya, lebih enak ya. Tapi jangan lah. Itu daging. Dunia. Kita Hari ngomong ini. yang fun-fun. Piala Dunia yang 2026 yang diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Iya. Yang 3 negara ya. 3 negara yang hype-nya agak kurang. Kenapa gue bilang agak kurang? Gue tidak lagi segitunya begadang. Kayak gimana gitu. Walaupun memang karena tidak ada pemain MU yang benar-benar gue idolakan yang bermain. Ya Bruno main, cuma gue kan nggak begitu mengidolakan Bruno ya. Orang terakhir yang gue idolakan di MU adalah Rooney. Jadi setiap kali Inggris main gue nonton. Tapi pemberitaan pun nggak banyak tentang Piala Dunia, malah fokusnya ke Messi dan Ronaldo, kompetisi mereka berdua gitu. Itu sih. Kayak kemarin pas Messi hat-trick, Ronaldo besoknya Brace. Belum enggak, ya, malah golin, malah dicengin. Ronaldo kayak orang bingung. Malu, Plus Portugalnya 1-1 kan? satu-satu. Seri. Makanya itu kalau menang kan mungkin masih ini, cuma ternyata seri. Tapi kemudian kan Messi habis itu nyetak 2 gol. Kan jadi 5 dong, 2 partai Ronaldo comeback. Mecahin rekor gol terbanyak. Miroslav Klose. Iya. Tapi ada intinya lagi tuh. Kalau dihitung tanpa penalti, ada lagi tuh yang membuat ada gitu-gitunya. Ada Miroslav Klose tetap paling atas. Iya. Karena 16 gol dia tanpa penalti. Tapi ada yang counter lagi. Messi melakukan lebih cepat, lebih sedikit Piala Dunianya. Iya. Jadi statistik itu Gila. Benar-benar Statistik lah. angka yang perlu diinterpretasi kan gitu ya. Mau dari mana melihatnya gitu. Kayak variabelnya banyak gitu. Iya. Tapi menurut gua memang di Piala Dunia kali ini entah kenapa pembicaraannya tuh masih di Messi Ronaldo gitu. Agak gue sayangkan sih. Karena mereka sudah usia senja. Secara pribadi kan gue berharap ada lagi nih bintang-bintang baru yang bisa gitu. Tapi ternyata belum. Begitu gak sih? Apa ini perasaan gue doang sebagai fans Ronaldo gitu. Gue fans Ronaldo. Kalau gue sebagai orang yang mengikuti sepak bola, biasanya kalau mau Piala Dunia itu ramenya tuh gila-gilaan. Maksudnya sebagai yang nggak nonton, nggak ngikutin bola aja Terasa. Dan temen-temen tuh nobar lah, ikutan nobar lah. Sekedar ikutan aja, ya udah ayo seru-seruan kan. Tahun ini kagak ada lu. Nggak ada. Iya. Soalnya yang biasa pada nobar juga kayak kemarin gue pergi sama mereka yang biasa pada nobar, ada pertandingan malamnya pada tidur. Iya. Tapi menurut gue itu juga mungkin ada efek dari hak siar itu sendiri sih di Indonesia. Kayaknya juga rumit juga kan. Apalagi waktu yang 2022 yang pas saat itu sama siapa ya? Yang MTech ya, yang sempet lu bikin di kafe mana ada yang laporin. Jadi masih trauma ya. Isu hak siarnya juga memang kenceng. Ditambah lagi dengan ya menurut gue dinamika sepak bola dunia ya masih Messi Ronaldo ternyata. Karena menuju Piala Dunia ngomonginnya Messi main gak Piala Dunia? Iya. Terus kayak Ronaldo cedera gak? Gitu. Ya, bahkan gue ingat yang poster. Ingat gak?
kasus poster tidak ada muka Ronaldo. Oh iya. Itu aneh banget kan sebagai sebuah pergelaran besar yang lu ada mega bintang lu di situ kok bisa nggak ada gitu. Iya, Aneh iya, itu iya. marketing. Sebuah marketing kan untuk menaikkan Asumsinya asumsi gue ya nggak mungkin dong, masa ya yang approvalnya bodoh gitu. Iya. Level kantoran aja nggak lewat Iya, kayak iya. gitu, gimana level dunia nih? Ya, nggak ada yang nggak gitu dari semua karyawan. Mana nih si Ronaldo? Dia kan Ronaldo? Iya, make sense sih. Sama gini bang, kalau kita sebagai laki-laki gila bola tahu lah ya kan, bagaimana nih. Ntar dulu kita laki-laki gila bola, Abdi nggak ikut nih. Dia gila bola. Sebagai mayoritas. Mayoritas. Bola gila sama dia. Animo Piala Dunia ataupun animo partai-partai besar kan terasa lah. Atau ada sesuatu yang memang kita nantikan kan. Kalau Iya. Bang Roni atau kalau kita kan lihat ada Zidane Iya. atau Pada zaman itu ya. ya, Ronaldinho. Iya. Karena saya juga terpapar lah. Bacaan dulu bola tuh top. Koran kan ada bola dan top score. Oh iya. Iya. Iya, Ada satu majalah sportif dulu kalau nggak salah. Bahkan kan bola kalau di edisi-edisi tertentu dia mengeluarkan edisi khusus kan. Betul. Iya. Betul. Nah itu kan yang menambah inilah daya tariknya. Tabloid bola betul. Kalau saya ada hal lucu ya, Piala Dunia ini udah fase grup udah ada beberapa grup udah selesai kan. Cuma saya baru nonton 2 kali. Karena nggak semenarik seperti dulu lah. Iya. Ya, ini pengakuan dari orang yang pernah jadi gila bola saat ini penurunannya kan. Itu bang. Apa yang nggak menarik buat lo? Ya yang nggak menarik karena mungkin ini ya karena liga itu terlalu banyak dipus, banyak partai, Liga Champion juga terlalu banyak. Nah kira ada kejenuhan kan? Nah terus kejenuhan itu juga terlalu banyak partai. Gue rasa itu mempengaruhi dari segi kondisi pemain, dia menjadi tidak prima saat menghadapi Piala Dunia dan juga ada hal yang mungkin ini perlu diulas, cuma agak serius nih bakalan. Sepak bola nih semakin kayak robot nih, makin mekanis. Wah, ini gue setuju lagi. Iya, Ini gue setuju lagi. Iya. Semakin taktikal nggak sih? iya. Kalau gue mempertanyakan gini, gue dulu pencinta MU adalah gue suka karena setiap pemain tuh punya variabelnya masing-masing, Iya. punya kekhasannya masing-masing. Lu mau lihat crossing ya lu lihat Beckham. Iya. Lu mau lihat terobosan lu lihat Giggs gitu. Lu mau lihat jadi lu mau lihat gol-gol pengganti lu lihat Solskjaer kira-kira gitu. Lu mau lihat tackle keras Kroiket. Kalau sekarang kayak semua orang sama. Iya. Gayanya sama, polanya sama. Mungkin masih ada yang punya kekhususan, tapi ya itu terakhir tersisa ya akhirnya Messi Ronaldo menurut gua yang untuk bahkan Mbappe pun belum apa ya gitu yang harus lu temukan dari kawan ini gitu ya. Sehingga perlu gua ngomongin Rooney dulu punya kelengkapan. Wah Rooney sih gila sih. Lu taruh Rooney dia akan bermain di mana aja. Kayak gini bang ya, Rooney ini kan pemain yang meledak-ledak lah. Eksplosif banget. Iya kan eksplosif kan. Nah ini kan yang bikin seru nih. Betul. Sama kayak Gerrard. Oh betul. Iya kan? Betul. Gua harus setuju juga Gerrard. Yang tiba-tiba dari jauh syuting, gol. Nah itu kan perasaan kita yang kita nggak duga ya kan. Begitu ngelihat fenomena Gerrard menjebol gawang lawan kan, kayak perasaannya tuh. Nah itu yang jarang terlihat lah. Ini gua pemain eksplosif ini. Gua tarik ke sini gak sih? Kita punya pemain di mana kita bisa menggantungkan harapan gitu. Pemain yang bisa mengubah situasi kan. Kalau sekarang kan nggak saking mekanikalnya. Gue setuju sih. Inilah gua tidak sukanya dengan Pep Guardiola menurut gua. Dia merevolusi gaya bermain sepak bola tuh sehingga apa ya? Semua pemain tuh sama. Memang jadi jago, tetap jago. Tapi apa sih yang istimewa dari lu apa gitu? Tapi dia gue harus nonton gitu. Menurut gue itu masih debatable sih bang. Menurut gue Pep menemukan formula yang dia suka. Iya. Dia winning formulanya dia. Pasti dia pakai terus. Betul. Entah kenapa dunia memilih untuk menggunakan itu. Iya. Tidak mencoba melawannya. Iya. Tidak. Menurut gue saat itu ada antitesisnya dia, Mourinho.
Atau ini Dengan dengan pressingnya ini Klopp. Nah, biarin Bang, biar kita dengar dulu. parkir bis. Iya. Dia parkir bis, dia defensif, dia main counter attack di waktu di Madrid dikembangin sama Ancelotti. Ada metode-metode itu, tapi tidak indah mungkin, tidak tidak menjual kali di mata penonton. Tapi kalau lu melihat, kalau bicara menjualnya kan gue ambil ke menjualnya ya. Passing ribuan passing yang dilakukan Guardiola tuh menyebalkan sih buat gua asli. Buat pencinta bola. Ngantuk gua. Iya, Gua mau bola di mana nih? Di kotak penalti siapa? Gitu. Iya. Cepet aja. Makanya gua penggemar kick rush. Iya. Makanya gua gak suka juga Catenaccio Itali. Iya. Gak pernah suka. Kalau gue malah nggak suka kick and rush-nya Inggris, karena buat gue bolanya lompat-lompat di atas aja udah kejar-kejar. Iya. Gue kayak sih. terus apa? Itu lu butuh pemain yang cepet, gede, lari aja udah. Iya sih. Makanya menurut gua Guardiola itu memaksimalkan La Masia, filosofinya Cruyff. Itu semua ujung-ujungnya dari total footballnya Cruyff gitu, kayak possession, emang ngeliat video-video zaman dulu Belanda main Total tuh football. total football yang semua bergerak, semua mundur. Gitu. Iya, tapi kelambatan permainan juga gue benci bener sih kalau gue ya akhirnya ya. Jadi karena gue terbiasa dengan Ferguson gitu sebagai fans MU kan gue terbiasa yang Iya. satu pemain tuh kalau dulu Ferguson masukin tuh punya keistimewaan untuk mengubah pertandingan karena kekhasannya gitu. Apa nih? Gue butuh orang yang mau nekel, ya udah gue masukin tukang jagal. Ya kan Park Ji-sung misalnya dulu kan. Apa penyesalan Ferguson kenapa dulu Park Ji-sung gak gue Gak main marking Messi. Iya. Karena menjaga Pirlo berhasil. Tapi lu sebenarnya tahu kan kenapa Park Ji-sung yang dipilih? Karena bodinya sama Messi, bukan karena Park Ji-sung jago. Oh iya bukan, tapi kan itu yang penyesalan Ferguson karena dia akhirnya tidak menyuruh Park Ji-sung main marking Messi gitu. Karena secara postur tubuhnya mirroring. Jadi dia lihatnya punya low low center gravity istilahnya tuh. Jadi sama nggak akan jatuh, nggak gampang jatuh. Ini yang terjadi sama Messi kan, kan. Makanya Messi sangat nempel sama bola gitu. Sesuatu yang diakui semua back susah banget dapetin bola dari Messi gitu. Dibanding Tapi gue pengen nanya Bang, lu beberapa kali nyebut nama Guardiola, lu trauma nih. Bukan itu. Justru kalau kalah di final itu karena MU sudah sejak kalah. Oh iya. Sebenarnya karena Ronaldo juga udah mau pindah. Sebenarnya itu kan ada deal-deal lah kalau menurut ceritanya gitu. Oh iya. Siapa? Baru tahu nih gua. Ferguson minta Ronaldo bertahan setahun lagi. Nah, harusnya sebenarnya dapat Piala Champions itu back to back kan, sebenarnya di finalnya cuma kan nggak dapat. Ya sudah akhirnya Ronaldo pindah. Yang bikin gue sebel sama Guardiola bukan itu pada awalnya. Guardiola nggak mau ngelatih MU. Oh. Temuin loh di Amerika. Iya. Mau kawan itu. Sebelum Moyes. Sebelum Moyes jauh. Ferguson tuh udah mau pensiun sebelum 2013. Oh. Ditemuin lah Guardiola. Jadi keker lah ya. Targetnya meleset ternyata. Gitu di Barcelona jadi ya brengsek. Itu sebelum Guardiola melatih tim utama Barcelona. Sebelum harusnya. Guardiola melatih tahun berapa? Lupa gua. Pokoknya sebelum dah berarti. Dia kan 2008 2009. Berarti bener udah melatih dong. Kan Ferguson aja pensiun 2013. Ferguson beberapa tahun sebelum itu. Jadi Ferguson sudah merencanakan pensiun. Iya. Yang dikeker pun ngeri ternyata ya. Loh iya dong. Emang bener kan? Emang bener yang dikeker berarti ya. Ya beruntunglah dengan Messi-nya. Iya. Memang juga kalau kita ingat kekalahan itu memang peaknya Ronaldo di MU kan, dan Messi lagi peak di Barca juga setengah peak lah. Jadi memang seru banget sih final itu. Yang Lu merasa itu ya? Lu merasa itu sendiri? Seru karena kan sebelumnya kan Barcelona kalahin 1-0. 1-0 golnya Paul Scholes saat MU ke final. Iya, yang gol. Oh iya. Sebelum lawan Chelsea. Iya. Kotak penalti dari luar kotak penalti Bang. Dari luar. Iya. Itu Barcelona belum seberapa menakutkan. Begitu musim berikutnya menakutkan gila. Iya. Itu yang gua lagi nonton, yang lucu ada di partai itu, gua lagi nonton, Messi sih secara tinggi kalah sama Ronaldo nih. Di header. Ball heading di tengah-tengah Ferdinand sama Vidi kan anjing kau bilang gila. Dan itu yang masuk di berita. Iyalah. Messi nggak pernah ngegol header. Iyalah. Tapi sebenarnya statistik yang sebenarnya adalah dia selalu ngegolin lawan tim Inggris. Itu satu. Kalau gue dia heading di antara Vidic dan Ferdinand kan gila, gue bilang kok bisa. Dengan sepatu copot. Sepatu copot ya itu ya. Kalau gue lupa dah. Pokoknya di situ gila berat. Tapi Ya Adidas F50 kalau. Iya kan, copot itu. Biru muda.
Tapi gue entah kenapa ya perseteruan Ronaldo Messi itu sekalipun gue di timnya Ronaldo, iya dong, gue MU, lo iya dong. Gue lebih banyak melihat Ronaldo dibanding gue memperhatikan Messi gitu. Jadi buat gue tidak mungkin gue menghina Ronaldo, kecuali saat dia ngomong ke pers masalah pemburukan MU, itu gue benci banget. Itu satu. Tapi gue sebagai fans Ronaldo, gue tidak pernah membenci Messi sebenarnya. Wah, ini menarik nih. Cuma emang nggak mendukung, nggak apa istilah itu? Nggak support. Bukan apa ya, nggak fanatik aja sama Messi gitu. Iya. Tapi kalau lu tanya siapa pemain terbaik, ya Messi. Alasannya tuh kenapa bang? Wah, fans Ronaldo tapi menyatakan Messi yang terbaik. Messi itu magis aja menurut gua ya. Atau benar bahasa Benar. lagi. Tapi gini, gue selalu bicara sama mereka gini. Perumpamaannya gini, Messi itu dewa, Ronaldo ini manusia yang bisa menapak ke tanah dewa itu. Karena kenapa? Karena dia sampai bisa dibandingin kan gitu. Ya. Itu gila. Jadi kalau gua akan jadi orang yang kayak apa? Gue jadi akan orang yang kayak Ronaldo. Karena dipastikan bisa diraih nih. Kalau Messi kayaknya nggak keraih kayak. Agak bingung gue ngeliat gimana ajaibnya kawan ini ya, ajaib juga gitu. Ronaldo tuh masih mekanikal, sesuatu yang dia latih, sesuatu yang dia dia pelajari, dia ini. Tapi kalau dibilang orang bilang, Messi itu bakat, Ronaldo kerja keras, enggak. Emang Messi nggak kerja keras. Ototnya bisa segitu, lu pikir kagak latihan fisik tuh kawan itu? Latihan fisik, nggak kelihatan lu aja. Iya. Ronaldo nggak berbakat. Ya kalau Ronaldo nggak berbakat dia jadi cuman mungkin level Berbatov gitu. Striker jago tapi nggak bukan superstar lah bukan ya. superstar kan. Pasti punya bakat gitu. Jadi Nani dia. Nani adalah salah satu pemain berbakat MU yang ketutupan sama Ronaldo. Iya. Kasian. Ya, tapi kita bisa ngomongin puluhan pemain di 20 tahun terakhir. Kalau ngomongin semua yang ketutupan sama Ronaldo. Neymar. Aduh, Neymar. Mbappe. Ya, Neymar. Suarez. Wah, Lewandowski. Xavi, Iniesta. Itu kita ngomongin generasi yang bisa Ballon d'Or ganti-ganti tuh. Modric. Ribery ya kan. Robben. Kita ngomongin puluhan pemain yang Gue gampangin dulu Thierry Henry, gila lu. iya Thierry Henry. Mundur sedikit tuh udah mundur, gila Thierry Henry itu pada zamannya. Siapa yang bisa ngejar, Pak? Thierry Henry, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta, mungkin Snyder, benar. Gila bener. Snyder, Treble juga sama Inter kan. Mario Götze, Piala Dunia, Mario Götze banyak. Maksud kita bisa ngomongin Messi, Ronaldo, kenapa sebegitunya menurut gue karena berapa banyak yang mereka kubur talenta yang akan terlupakan. Tuh nama-nama yang gue sebagai level yang guide berbeda tahu ya. gue. Iya. Sebagai orang yang gak ngerti bola gue tahu tuh nama-nama itu. Tahu kubur sama mereka berdua itu. Nggak akan lu catatan sejarah Ballon d'Or hilang. Bahkan ada di era dimana ingat gak Jerman mengalahkan Argentina di final Piala Dunia. Betul. Ya. Mario Götze. 2014. 14 Mario Götze. Jangan bicara Mario Götze-nya dong. Mario Götze itu kan kebetulan nyetak gol, dong. Kan main hebatnya bukan Mario Götze di situ. Si Thomas Muller. Bastian Schweinsteiger. Iya. Itu kan di situ kan. Bahkan belum Toni Kroos, Ozil masih di situ. Bener. Thomas Muller. Iya kan, Thomas Muller. Maksud gue nih main yang lebih hebat dibanding Mario Götze dong. Iya dong gitu. Tapi bahkan terkubur sama nama Messi. Messi kalah yang jadi ini gitu. Jadi Lewandowski. kalah ini. Anjir. Iya. Kenapa ya? Segitu ininya dua orang ini ya? Apakah gue curiga di milking gitu. Maksudnya di milking itu ya memang inilah bisnis itu, industri itu. Gak salah juga. Ya. Iya dong, karena perdebatan fans ini kan yang semakin ya berarti kan Kalau mau di milking harus ada sapinya. Ini sapinya ada aja Lon. Sapi ini bersusu terus. Iya sih masuk akal. Masuk akal. Kalau lu Neymar apa yang mau di milking? Lu cedera mulu. Lu mau milking Mbappe, itu lu jelek. Lu mau milking siapa? Vinicius, lu kayak gitu. Baby Cry. Haaland nggak terlalu ya? Iya. Haaland, OTW kali ya. Dia kan unik aja. Viking Warrior gitu dia. Tapi nggak juga jadi gendong kan? Gue selalu percaya gendong Manchester City adalah Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, ya kan? Ya kebetulan aja lu punya itu istilahnya Haaland diganti Lewandowski juga sama kayak gitu. Iya. Gitu maksudnya kalau secara ini jadi kan nggak, ya lu butuh striker jago aja udah. Gitu. Iya sih. Jadi makanya Haaland tidak ini bukan ya walaupun bisa tapi kan di beberapa awal-awal juga Haaland yang selalu dikatakan hilang di partai-partai besar kan gitu kan. Iya. Tapi kan berbeda dengan kasus Ronaldo Messi yang gue bahkan fans MU tuh dulu percaya gitu kalaupun MU ketinggalan ada Ronaldo tuh
wah akan terjadi walaupun kalah akan terjadi sesuatu gitu. Ya, dalam posisi kalah bisa bikin seri lah minimal gitu ya. Lalu siapa Dam? Kasus 3-3 Spanyol. Spanyol. Lalu siapa Dam? Messi atau Ronaldo? Oh, kalau pertanyaan soal Messi Ronaldo, kalau viewer bola Messi. Messi juga. Messi. Karena ya saya setuju sama dapat abang. Magisnya itu. Iya. Jadi selalu ada hal-hal yang ajaib gitu, yang jadi kejutan gitu kan, baik umpan yang membelah gitu kan, truk pasnya, terus juga gocekannya yang wah gocekannya sih nggak nyoba sih. Yang orang bisa sampai mati langkah kan. Iya benar ya. Udah berapa orang jatuh kan? Terus sama Messi. Ya gimana ya fenomena dia golin tuh di chip gitu tuh. Yang lawan Munchen. Ini kan kebiasaan deh kan. Jadi kita ngeliatnya tuh kayak indah aja kan. Nah, itulah yang membedakan Messi dan Ronaldo. Kalau sama-sama mesin gol, kedua sama. Ya udahlah sama lah ya. Iya kan? Gol sama lah. Kejar-kejaran lah ya. Tumpuan tim. Oh tumpuan tim, dua-duanya tumpuan sama. tim. Peraih Ballon d'Or sama. Ya udahlah, nggak usah dihitung angka gitu kan tapi fitur ini Ronaldo sulit menyamai Messi. Karena kejeniusan mungkin ya, apa yang disebut kejeniusan, Messi itulah kejeniusan. Gue setuju. Ada yang magis tuh. Kalau gue melihatnya Messi itu bisa berkontribusi di satu hal yang Ronaldo nggak bisa. Apa itu? Visi dan asis. Gue ngeliat. Gue setuju. Gue nggak pernah ngeliat Ronaldo itu bisa jemput bola. Di mana abis itu dia bisa ngeliat tuh yang gue umpan, dan umpannya tuh kayak lewat kolong lah. Ambil bahasa Itali deh. Ronaldo bukan fantasista. Fantasista itu di bahasa Itali. Fantasista tuh orang yang biasa tuh posisi nomor 10 dulunya. Cuma kemudian punya Zidane. Kita boleh kategorikan di sini. Zidane tuh punya fantasista dia gitu. Termasuk gue belum pernah R9 yang R9 terlalu sedikit sih. Jadi masa karirnya. Kurang ini kita untuk menggodkan dia tuh. Kalau gue masih agak keberatan kalau dibilang R9 striker terbaik. Striker terbaik. Tapi kalau as a goat, lu kayaknya secara karir pendek lah, terlalu pendek. Terlalu pendek. Nggak nikmat gitu. Gue kayak ngeliat Messi tuh yang kapan ya, yang lawan Belanda lah. Gue Holland kan. Iya, gue 2022. Itu gue dilema itu. Menurut gue sesuatu yang hilang ya dari sepak bola sekarang. Lihat gol Zidane yang poli tendangan kaki kiri itu. Olympiakos. Bayern Leverkusen. Lawan Leverkusen. Final champion. Iya, itu kan bolanya agak lebih di atas kan, tapi kakinya bisa. Iya. Kan agak di luar nurul kan. Di luar nurul. Gol itu. Nah, Zidane bisa. Nah, terus kedua contoh lah pas Piala Dunia gol Ronaldinho pas tendangan bebas tuh bola melengkung. Gue marah betul itu. Gila anak udah kuncir siapa ini? Main kiper gue kuncir kan. Ikan kita kagak ada yang duga itu sebelum ditendang bakal gol. Dan dicip lagi bola. Udah jauh. Ini dapat ini. Masuk tiang jauh. Sisi spektakuler ini yang hilang nih dari bola. Dia agak kurang menarik. Iya ya. Iya betul. Itu dia. Karena udah terlalu mekanis. Flare bahasa ya kalau di Football Manager, Football Manager. Ya, terlalu mekanis, terlalu taktikal, terlalu robotik, terlalu sistematis gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih gue. Mungkin secara permainan terlihat lebih mengalir tapi kita butuh, buat gue yang bukan pemain bola. Nah, gue penonton bola, bukan main bola. Bahkan penonton MU bilang gitu. Iya, gue butuhkan drama di lapangan ini kan, magical ini kan. Ya, bagaimana gue tidak terpukau dengan Munchen 2-1 gitu, ya kan. Treble di Barcelona, itu kan magical. Gila magical abis. Bagaimana Milan dihajar sama Liverpool sama 3-0 loh. Miracle in Istanbul itu kan yang kita butuhkan kan. Benar. Drama gitu butuh tontonan. Jadi kalau gue mengutip Jurgen Klopp, dia bilang sepak bola tidak menyelamatkan orang seperti dokter, tidak mendidik orang seperti guru. Jadi bukan hal yang penting lah. Nah, terus ditanya lagi kan, kontribusi terbaik sepak bola buat kehidupan apa? Kalau kata Klopp, ya sisi-sisi spektakuler, keindahan, sisi-sisi yang
The membuat Beautiful kita Game. terkagum-kagum lah kan. Ya, The Beautiful Game. Entertainment. Entertainment ya. Itu yang membuat ketika kita nonton kita kan menceritakan itu 2 hari 3 hari setelah ya kan kita bahas-bahas kan. Yoi. Terus pas sebelum main 1 hari 2 hari udah kita diskusin lagi. Nggak usah sehari 2 hari kita masih ngomongin gol tahun berapa nih. Nggak usah sehari 2 hari. Nah, Ya masih kita ingat kan itu. Menurut klub itulah kontribusi terbaik sepak bola. Iya. Itu yang hilang. Lu akan ingat gak pertandingan penyisihan grup Piala Dunia ini? Enggak. Maksud gue secara ini kecuali lu bicara Messi hat trick. Nah itu kan jadi sebuah cerita kan. Gitu. Ya, karena dia itu magic banget ya. Makanya magical kan. Gue sepakat. Ingat gak lu pertandingan Meksiko lawan enggak juga, tapi mungkin Meksiko tim kecil lah. Spanyol lawan siapa gitu seri satu. Enggak juga kan. Iya. Magical itu yang kita hilang betul sih. Betul sih. Terupas Magic ini yang masih tersisa di 2 orang ini kali ya. Di Ronaldo dan Messi yang kemudian orang masih berharap melihat magic itu nggak sih? Gitu. Mungkin kalau gue ngeliat beberapa konten Instagram, kayaknya orang tuh nonton Messi Ronaldo karena ini kan udah polarizing banget nih debat ini ya. Iya. Jadi buat fans Messi, udah lalu diem aja. Udah dari 2022, udah selesai nih. Iya. Buat fans Ronaldo belum selesai. Tahun ini dia bakal juara. Jadi menurut gue, Harapan itu yang dijaga terus kayak sama industri. karena itu akan selalu terjadi yang menurut gua, lu nggak akan bisa ngurangin portfolio, lu nggak akan bisa berdebat jelek-jelekin satu sama lain. Lu hanya orang ini. Iya, nggak bisa. 2 orang ini 2 orang hebat. Iya, hebat juga. Lu hanya bisa prestasi mereka apa aja udah. Abis itu udah lu saling bandingin aja. Iya. Walaupun secara logika berpikir kalau udah bandingin prestasi ya udah pasti Messi. Gue setuju. Iya. Tapi gue mau menambahkan aja. Betul. Lu bilang kenapa yang dibandingin adalah akhirnya lu berdebat angka. Messi lahir di Argentina. Negara yang memang sudah besar secara kultur sepak bola. Dan bahkan sudah juara Piala Dunia bersama Diego Maradona gitu maksud gue. Nah, nggak lahir itu. Tapi tidak silakan. Ronaldo. Portugal memang dulu dihuni tim kuat, betul. Luis Figo segala macam. Tapi yang membuat Portugal menjadi pembicaraan ya Ronaldo. Kalau menurut gua, bukan Figo, bukan Deco. Padahal dulu pemain besar semua. Sudah ada Bukan Rui Eusebio, Costa. udah Eusebio. Ya coba, ya kan satu. Iya. Ini kan akhirnya semua orang menyorot Portugal. Setiap turnamen jadi sorotan gitu. Iya. Dulu mana gitu. Nah kontribusi itu menurut gua juga, gue cuma mau bicara ini kan, membandingkan bahwa ya betul yang lu bilang dulunya main hebat gitu. Iya. Jadi yang dibandingkan ya udah lu tidak akan pernah salah nih kalau lu memilih menurut gua ya. Mengidolakan salah satu. Tapi kemudian menjelekkan yang lain juga jadi keliru sih menurut gua gitu. Tapi Bang kalau logika kita balik bukannya milih antara Messi dan Ronaldo. Nah, setelah Messi dan Ronaldo kira-kira siapa nih pemain yang Pertanyaan bagus bisa nih, mendekati pertanyaan bagus nih. atau bisa menggantikan posisi 2 orang inilah, 2 goat inilah. Sulit. Mendingan kita pilih Messi Ronaldo aja. Kayaknya lebih sulit. Itu lebih sulit jawab. Nah, ini coba dari mulai Bang Ardi lah. Dia kan sebagai Yang nggak terlalu ngikutin. Yang nggak terlalu ngikutin ya bola. mungkin kan suara yang spontan kan. Siapa dia menurut lu di akan ini yang lu tiba-tiba top of mind aja. Haaland. Haaland. Sekarang Haaland. Haaland ya. Haaland. Gua Lamine Yamal. Karena dia Lamine Yamal, karena dia gua rasional aja ya, gua logis. Dia masih muda, di saat ini berdua udah habis, dia lagi di prima-primanya. Jadi liputan akan tentang dia, paling Mbappe 3 tahun lagi, Mbappe udah 30, udah 7 loh. Iya, Haaland udah 23, 24. Ya paling rivalitasnya dia sama Lamine Yamal. Menurut gua, tapi itu pun pasti karena gap umurnya jauh, susah dibangun tuh. Iya. Haaland sama Lamine. Iya, membangun rivalitasnya ya. Gue setuju Iya. sih. Gue belum ngikutin tapi Lamine Yamal, jadi gue nggak tahu persis seberapa jago kawan ini. Gue setuju kalau soal Lamine Yamal nih potensi Bang. Pertama dia udah pernah bawa Spanyol juara kan. Wah iya bener, Eropa. Golnya tuh lagi lawan Prancis canggih juga. Betul, betul. Nah itu walaupun kan pembuktiannya Lamine Yamal bisa melakukan top perform nih 5-10 tahun lah ya kan, bukan 1-2 tahun. Iya betul. Cuman satu yang gue suka Bang ya, ngeliat nih pemain kayaknya seneng aja saat dia melakukan pergerakan, ngegocek, kepica Kvaratskhelia, PSG. Iya. Nah, ya
enak aja gitu ngeliat dia main Spartan, bola di kaki pakai kecepatan, bola tetap lengket. Cuman kan tetap belum bisa menyamai sisi magis ini nih. Iya. Ngegocek Untuk gendong ya belum kelihatan. sebagai pemain tumpuan kan kita bicara itu dua Iya, orang iya. ini kan Iya. bisa kita titipkan harapan gitu. Tapi Bisa sebenarnya titipkan harapan. kalau Iya dong. kita being fair, Messi dan Ronaldo pun di umur 23, 24, 25 baru gendong tim. Karena waktu di Barca masih ada sama Toho, Ronaldinho, Gue bahkan udah bicara gendongnya dulu kan. Gendong itu Henry. udah berat banget Henry. tuh. Gendong itu udah berat banget. Bisa nggak dititipkan harapan untuk melakukan sesuatu yang Iya. magical? Penentu Seorang jalannya diri. laga Iya. ya. Karena di lomba Ronaldo menurut gue nggak pernah jadi pemain paling besar di MU kan. MU terlalu penuh dengan pemain besar. Menurut gue ya di Madrid lah dia menjadi karena dia mecahin rekornya Raul Gonzalez. Iya. Menurut gue sih di MU masih ada lalu ditopang banyak bener. Kalau flair ya ngomongin flair, menurut gue Lamine Yamal punya. Oke. Kalau kita ngomongin flair ya, apa Punya letupan nih. bisa letupan, bisa ngumpan cantik, apa cutting, terus ngegolin curving, dia ada flairnya. Kalau Berarti menurut mungkin gua. setahun 2 tahun lagi akan kita bisa menitipkan harapan lah nih ke Karena gue kemarin nonton tuh Spanyol lawan walaupun itu timnya tim ini ya, tim nggak terlalu besar tuh negaranya. Tapi itu 45 menit dia main, gue sih gila nih orang jago banget. Dan nggak sistem menurut gue kayak ngeliat Ronaldinho dikit lah. Oke. Improvisasi ya. Improvisasi, flair. Soalnya kan kalau lu ngomongin Spanyol ya, karena tim Spanyol, gue terbiasa dengan Spanyol yang sistematis. Kan Xavi Iniesta tuh terlalu luar biasa menurut gue di Spanyol Iya, itu. iya, Jadi iya. lu mau strikernya siapa lu taruh situ, jadi itu barang gitu. Itu kan karena memang riding wave Barcelona aja sih, Oh, setuju. Vicente Del Bosque itu. Setuju, tapi makanya kan Iya. seorang pemain Spanyol begitu mencuat tuh sejak gue nonton bola jarang gitu gue melihatnya. Memang dikuasai lini tengah yang luar biasa gitu. Sama kayak Jerman lah, sebenarnya Jerman kan juga nggak punya pemain yang pasti rata jago gitu ya. Iya Tidak seperti dua orang ini yang kemudian mencuat Messi, Ronaldo. betul-betul gitu di dimanapun mereka Iya. berada. Tapi ya kalau rasional gue akan tetap Messi. Kalau gue ya, the greatest of all time itu Messi menurut gue. Karena misalnya fans Ronaldo bilang golnya Ronaldo lebih banyak. Ya. Oke, lu lihat berapa penalti yang Messi kasih buat temennya, berapa asisnya dia. Jadi Messi itu berkontribusi ke tim itu Iya itu gue setuju sih. banyak varian. Tapi Bang, kalau soal Ronaldo Messi, gue Messi. Tapi kalau dibilang buatnya sepak bola siapa sih? Gue tahu lu Zidane lo ya. Gue milih Maradona. Wah, itu lebih menarik. Maradona ini dia senang melakukan hal-hal yang nggak mungkin. Kayak Lagi kan pertama Jupe lagi dikdaya. Tim-tim kayak Italia lagi Iya. kuat itu gitu. Milan. Nanti milih Napoli Iya, milih Napoli dan bawa juara. dan gendong. Mungkin dong. Itulah yang istilahnya Makanya dia gendong. jadi dewa apa di Napoli sebutnya dia dewanya. Dia Dewa ya kan. Dewanya Napoli dia. Dia juara nggak? Itu serial juara ya. Juara makanya jadi dewa, juara dia. Nah, terus kedua di Argen Piala Dunia. Wah, lawan Inggris dong. Lawan Inggris. Ya, itu ngeselin sih. Ngeselin sih. Dia nggak gendong ya, tapi yang bikin dia ini jadi sesuatu yang fenomenal ya. Yang gol dari tengah. Dua-duanya, Pak. Terus juga yang gol tangan tuh. Dua-duanya kan magical bener, makanya Iya. sebel. Makanya sebel kalahnya. Dua-duanya magic banget. Nah, cuma gue ngeliat Messi sama Maradona ini ada samaan. Sisi kejeniusan ini, Bang. Oh. Tapi apa yang membuat lu lebih milih Maradona dibandingin Messi? Maradona melakukan hal-hal yang jauh lebih nggak mungkin ketimbang hal yang sudah Messi lakukan. Dan kayaknya dimanapun dia berada sih. Kayak ibaratnya misalnya Dan sekarang itu terbukti lah ya kan. harusnya Messi pas keluar dari Barca pergi ke AC Milan gitulah ya. Angkat Milan lagi gitu. Benar. Iya kan? Iya kan maksudnya Itu ngetes dulu- dirinya. Itu dulu pembelaan gue saat Ronaldo pindah Madrid dan ternyata menjadi GOAT di Madrid. Bayangin Ronaldo sudah GOAT di MU, GOAT juga di Madrid gitu. Jadi Iya, artinya iya, pindah iya, tim. iya. Messi kan masih tetap di Barca saat itu kan. Jadi ya dulu jago di Barca doang gitu. Pembenaran gue buktinya memang di PSG pun tapi udah senja ya, nggak bisa Iya. juga. Jadi nggak bisa juga di compare. Iya. Kalau seandainya Messi pindah umur 27 atau 28 ke suatu Iya. tim dan Iya. kemudian jadi berarti emang Messi itu GOAT-nya gitu menurut gue Iya, sih. iya, iya.
Ya walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin misalnya dibilang ya, ini misalnya ya kita pakai logika, Ronaldo pindah-pindah tim, berarti dia lebih GOAT, oke. Kalau gitu misalnya back kiri terbaik sepanjang masa siapa yang diapin? Kalau Maldini, satu klub seumur hidup, apakah berarti dia harus pindah-pindah klub jadi back kiri terbaik dunia? Enggak juga. Betul dari sisi, tapi kan itu dari sisi orang yang berpendapat gitu ya. Iya. Makanya tadi kalau gue adalah terujinya yang akhirnya. Maldini memang kita Nggak bisa bantah lah ya. Iya, tidak teruji di klub lain. Iya. Itu benar gitu Iya. kan, bahwa Maldini klub back kiri terbaik, gue juga setuju aja Iya. gitu karena jago juga kawan ini memang jago. Iya. Tapi teruji, nah itu kan jadi fakta yang tidak bisa dibantah juga Iya. oleh Maldini gitu. Dan Bang, bedanya Messi dan Maradona, mungkin nih faktor yang ya agak kurang relate ya. Bola di era Maradona ini kan kalau kita lihat Lebih tayangan di keras. YouTube kan bener brutal. Ini yang belum Darah-darah. tackle belakang belum di kartu merah tuh. Iya. Darah-darah. Doang tuh. Iya, itu ngeri. Ngeri kan? Ngeri sih. Dan gitu kita ngomongin medis, ngomongin lapangannya jelek. Iya. Itu Iya. jadi make sense betul. Ini kan ibarat kata yang main nih petarung semua ini. Lo harus punya sesuatu harus punya fisikal itu di atas rata-rata. Nah mungkin itu Bang ya, jadi karena petarung nih sisi gairah ini nih ketika main kita ngelihatnya beda. Iya. Semakin Iya, masuk dibuat akal sih. lebih Masuk akal. lebih nyaman, lebih selamat untuk main, kita kehilangan drama ya. Kehilangan gairah, Kehilangan ya. gairah. Kayak VAR ya. Kayak VAR ya. VAR tuh kenapa tidak terjadi waktu Inggris lawan Jerman sih gol 4 gitu. Harusnya kan itu gol, anjir. Iya, iya. Kalau 4-2. Iya, iya. Gue juga setuju kayak VAR itu merusak apa ya? Rusak mood. Merusak mood ya. Kayak sialan gitu. Gue kalau ini masih setuju gue, apa namanya, goal line. Oh iya iya. Masih asik tuh, karena perubahannya luar biasa sih, parah gitu. Kalau di kasat mata tuh emang bolanya udah lewat belum? Iya. Bener-bener lewat, kan harus bener-bener lewat. Bahkan kalau sesenti aja nggak ini, nggak gol kawan itu. Iya. Itu mungkin masih ini, kan karena itu sebuah teknologi yang ini. Kalau VAR tuh, aduh diulang mulu dah gitu. Iya, iya, iya. Heran gue. Iya, iya, iya. Glacier turun minum dan segala macem. Waduh, Tapi sebenarnya kayak VAR dan goal line itu kan muncul dari komplainan pemain-pemain juga sebenarnya. Itu yang menurut gue, yang menurut gue juga mungkin kita sebagai penonton merasa itu hilang. Tapi kalau sebagai pemain itu offside, masa lu kasih? Tapi gue omongan Adam ini tapi jadi ingat ini. Kenapa orang dulu suka nonton Gladiator sih? Ini Iya, pertarungan binatang buas aja gitu. Sama kedua Bang ya. Katakanlah era sekarang nih sepak bola uang lah. Ya. Nggak ada lagi loyalitas. Aduh, itu Jadi gini Bang, Iya maksud sih. gue pemain-pemain yang ikonik ini makin nggak ada. La Bandera. Totti. La Bandera. Zanetti, kalau Iya kan? Maldini, Ryan Giggs, Scholes, Franco Baresi. Gerrati ya. Iya. Gila, Gerrard tuh salah satu yang gue tidak pernah benci karena gila lu nggak pernah dapat Liga Inggris, lu kekeh aja gitu di Tapi Liverpool. menurut gue itu balik ke pemain sih Dam. Karena pemain yang akhirnya milih lu kan bisa ditawar segede apapun. Iya. Kalau pemain yang nggak mau pindah, ya nggak akan pindah. Iya juga sih. Karena itu Ya nggak ada perubahan era. Iya. Ya. itu kan kayak Mbappe waktu itu. Yang dia bilangnya gue mau stay di PSG. Tiba-tiba Madrid datang dengan segelontor uang. Pokoknya dia kayak ngayun lah. Nunggu PSG ngasih ini. Dan akhirnya dia stay. tidak berhasil dapat Piala Champion di PSG kan? Iya, Kemarin betul. itu belum dapat kan? Betul. PSG-nya udah juara Piala Champion. Betul. Itu kayak Ibrahimovic kita bisa ngomong sama. Iya lagi. Iya. Contohnya Rasa Ibrahimovic lagi. Iya, itu kan the true mercenary itu. Iya. semua di Juve pernah, Inter pernah, Milan pernah. Ke di Barca pernah. MU pernah. MU pernah. PSG pernah. Iya, tapi iya juga ya benar ya. Loyalitas tuh Loyalitasnya jadi Iya, kenapa gue suka Scholes, Giggs, makanya gue bilang Ronaldo gak pernah jadi the GOAT di MU. Menurut gue ya iya sih, sama ada Giggs ada Scholes juga ada zamannya ya gak pernah jadi the GOAT lu gitu. Iya. Gue pindah. Iya. Tapi ya itu ya menurut gua. Iya. Kayak gue supporter Liverpool nih Bang dari kecil Bang. Ngeliat Gerrard gitu. Ya ada Gerrard tentu Gerrard kan. Sekarang kalau ditanya siapa pemain idola, bingung juga jawab kita. Di Liverpool. Pemain idola di Liverpool. Ya, Iya. sekarang belum ada yang ikonik gitu. Sama lagi gue di MU. Ntar dulu gue mau ini dulu. Lu nonton Liverpool dari tahun
Pas Liverpool lawan Milan itu. Iya. Yang- Mulai situ iya, Magic Istanbul. Istanbul yang jadi iya. Iya. Nah, maksud gua kalau lu nonton Liverpool dia kayaknya kan ngefans Liverpool kayaknya gitu. Dan itu kan Gerrard naik banget di situ tuh. Iya. Iya, gendong. Karena dia gendong tuh di babak kedua. Tapi jangan lupa ada Xabi Alonso ya di situ Iya, ya, jangan iya. salah juga gitu. Ada Xabi Alonso dong. Kalau enggak Gerrard enggak nge-cover. Xabi Alonso kan mengambil penalti aja loh menurut gua. Secara permainan tim kan dia kalau nggak ada dia sih Gerrard nggak akan masuk juga Hen. Ada Xabi Alonso itu. Iya. Ada di kunyit. Dekait. Iya. Dekade belum bang? Belum, Pas Harry 2000 Kewell itu. 2007 baru deh masuk. Iya, Pas- Smicer. Pas pembalasan Milan ngalahin Iya, 2-1. itu Smicer ya. Oh baru situ dia Smicer, masuknya? iya. Smicer. Golin Striker berarti Iya. siapa? Striker berarti siapa zaman? Kok gue lupa ya zamannya. Jibril Cisse. Oh iya, Jibril Cisse. Sama Fernando Morientes masih ada nggak sih itu? Morientes. Kayak Morientes setelah 2005 dah. Oh sebelumnya ya? Setelahnya Morientes. Malah kan yang gue ingat Harry Kewell. Iya, Kiwel. Harry Terus Kewell. Luis Garcia. Luis Garcia. yang gue ingat kan kombonya Gerrard Torres. Iya kan Sama golnya Gerrard tuh golnya Hipia, Torres, ya. golnya Gerrard, gol headernya Gerrard sama Xabi Alonso penalti. Header Gerrard. Enggak, yang IPA ini Smicer, Bang. Oh iya bukan benar. jauh. Iya Yang benar. oh ya, Jibril Cisse ini pelapisnya Milan Baros. Milan Bar. Bukan pelapis sih, lebih kayak Iya ganti-ganti. Ya, Milan dua Baros. tipe aja striker Iya, beda. Milan Baros. Ini masih ada si itu siapa komentator yang sekarang jadi komentator backnya Liverpool? Oh, Carragher. Carragher. Dia main deh di final itu deh. Main deh, Bang. Main ya? Sama Hipia ya? Ya, kipernya Dudek. Dudek, bener Dudek. Jersey Dudek. Iya. Jadi gue hafal karena tahu kan. Betul. Itu kan magical. Nonton. Gua aja yang bukan fans Liverpool magical, gua bilang gila lu. Ya gue fans bilang gue udah babak kedua gue matiin TV gue. Gue udah kipas di kamar. Cuma ada fakta menarik, Bang. Yang tadi Bang Hen singgung kan, dia mencoba mengulas Guardiola dan antitesisnya Mourinho di belakang. Iya. Ini kita agak flashback sedikit. Kalau gue antitesisnya Guardiola Jurgen Klopp. Oh, gegenpress. Gegenpressing. Iya. Di spacingnya Guardiola dihantam ya. Dari segi statistik juga pelatih yang paling banyak mengalahkan Guardiola Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Oke. Nah, dan sisi yang latar belakangnya tambah menarik, Bang. Kalau Guardiola ini kan belajar dari sang juara nih, Iya. ya kan? Total footballnya Johan Cruyff. Johan Cruyff, Ya. ya kan? Yang ketika Johan Cruyff meninggal, Eropa tuh kayak sedih terlewat mendalam kan. Nah, tapi Jurgen Klopp ini dibentuk oleh siapa nih? Nah, Klopp Rangnick. bukan. Bukan Rangnick. Dia dibentuk sama satu sosok disebut namanya tuh Wolfgang Frank. Hampir pelatih Jerman tuh didikannya Wolfgang Frank. Nah, tapi kan nggak ada yang tahu Frank ini siapa kan? Gue juga baru dengar nama ini sejujurnya. Iya. Nah, Frank inilah yang memperkenalkan heavy metal nih, yang diambil dari pusakanya Arrigo Sacchi. Jadi ngeliat sepak bola seperti tinju terbuka, saling menyerang, intensitas tinggi. Oh, dari Gosaki, Milan. Nah, dielaborasi sama Frank dan disempurnakan oleh Klopp. Disempurnakan oleh Klopp. Nah, dan ketika Frank meninggal, nggak ada yang tahu ini sosok siapa ya kan. Tapi setelah itu kan murid-muridnya mengambil ilmu dari dia lah. Klopp jadi juara Liga Champions sama Liverpool, ngangkat Dortmund dari tim bangkrut. Dortmund. Di Terus Dortmund sih juga gue justru suka. Iya. Thomas Tuchel, Ralf Jesse Blow. PSG kan. Ralf Rangnick. Nah, sama Rangnick benar. Rangnick juga didikannya ini. Itu Bang, hasilnya tuh. Jadi gue ngeliat sepak bola nih sama kayak hidup. Dia kerap berutang besar sama orang-orang yang biasa aja. Yang kan Masuk. Iya, gegenpress. Walaupun sebenarnya Arrigo Sacchi itu modelingnya dari Johan Cruyff juga sebenarnya. Karena kan konsepnya Johan Cruyff itu pemain bola itu tidak ada posisi. Karena semua pemain harus bisa ngisi posisi itu. Itu basicnya total football. Gitu. Karena sebenarnya kan intinya ini cuma 11 orang rebutan satu bola kan gitu kan. iya. Hanya outside sama apa istilahnya Iya. outfield sama ini doang. Iya. Kiper sama field ya. Walaupun waktu Cruyff ngelawan Milan dia yang 94 kehantem tuh sama si Fabio Capello.
Dihantem tuh 4-0. Gitu. Tapi balik lagi, Ronaldo Messi di Iya. Piala Dunia ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalau Ronaldo mau menangkan Piala Dunia, pecah sih internet sih. Pecah, Itu iya Pak. sih, itu iya sih. Kesudahan tuh. Itu iya sih. Algoritma meledak sih. Kesudahan Pak debat GOAT itu, Pak. Sampai Iya. akhir zaman menurut gua. Iya benar. Makanya gue ngarepnya Messi yang juara. Kalau Messi entah kenapa gue tuh tidak mau supaya gak kegoyang nanti dia doang. Iya. Terlalu berat menggoyangnya. Kenapa? Perolehan 2 Piala Dunia back to back ditambah semua rekor ini. Tapi menarik sih. Ya, Bang bilang benar. Iya kalau ini pecah sih bakalan. Pecah, Benar. pasti perdebatan GOAT itu akan bertahan sepanjang masa. Iya. GOAT era ini ya maksudnya gitu. Karena kalau Messi yang menang Hen, udah berhenti. Dunianya berhenti. Tek, dah. Siapa yang bisa ngalahin Dunianya siapa? berhenti. Iya, siapa nih yang bisa ngalahin lagi? 2 Piala Dunia back to back dengan Semua yang lain, piala-piala yang lainnya. dan semua pencapaian dia. Iya sih. Udah berhenti. Wah, gimana mau menarik lagi nonton sepak bola berikut semua orang pasti di Messi. Menurut iya. gua gak sehat juga. Perdebatan GOAT-nya akan berhenti lah. Berhenti. Nah itu yang gue inginkan. Kan dulu bahkan gue mengidolakan Zidane juga gitu. Iya. Saat Zidane segitu sempurna tapi kan ngeflop banget kan di Piala Dunia berikutnya. Yang dia ini. Terus akhirnya berhasil lagi comeback di Jerman 2006. Tapi dia bilang, lah gila lu jadi tragedi. Tapi kan jadi legenda. Iya. Apakah kita akan bilang Zidane lebih baik dari Messi? Malah bisa jadi perdebatan sebenarnya. Secara sosok. Kalau pencapaian teknis enggak. Iya. Gitu. Secara jenius tetap jenius Messi. Tapi lu nggak bisa bilang Zidane nggak keren juga dong. Betul. Gitu. Dia gila kali loh. Piala Eropa dia dapat. Piala ini apa? Gitu. Kalau mau secara prestasi sih. Malah gue di kepala gua sebenarnya lebih seru perdebatan misalnya Zidane lawan Messi gitu-gitu kalau di kepala gua ya. Karena gua ngeliat Zidane itu juga jenius yang Oh iya, visioner sekali Pak. Paling dia diskusi di tengah. aduh iya, gua kalau ingat 2006 dia di umur 37-38 dia ngadalin Ronaldo Brazil. Iya. Gila frustasi gilanya itu. Iya. Rule Marcelo Dia panen Rule. Buffon nih kan. Gila. Gimana lu? Makanya maksud gua ya kalau gua memang mungkin ini personal gua ya. Gua pengen fans Ronaldo diem aja sih kayak udah selesai dah. Udah. Ya. Kalau gua. Makanya misalnya ditanya mendingan yang lain nih yang jadi juara. Messi dulu, misalnya Messi nggak dapat. Mendingan sekalian misalnya jadi FIFA, sekalian bangun Lamine Yamal dari sekarang. Karena dia bisa ngawinin Piala Eropa Tapi 2000. gue setuju sama Henry masalah fans Ronaldo ini aneh. yang lu idola kan jago juga. Kenapa pusing sih? Gitu Iya. maksud gua. Lah, kenapa harus jelek-jelekin Messi? Ya, iya. Itu yang Kenapa harus jelek-jelekin itu yang Messi? menjadi Kenapa harus isu. jelek-jelekin Messi? Kenapa harus tantrum? Iya. Norak. Iya. Buat kami fans MU, udah pasti itu Ronaldo lah. Kami Ronaldo tegak lurus dah. Betul. Gitu. Dan Karena itu kami terjadi- melihat dia Iya. dari belum siapa-siapa Betul. pemuda rambut kuning kayak mie goreng. Iya. Dan itu semua terjadi di pemain MU. Gary Neville. Ronaldo Messi, Ronaldo. Semua tuh ada tuh. Pastilah mereka tegak besar lurus, tegak benar. lurus. Pastilah gitu. Karena ini Iya. kita lihat setiap hari kan gitu. Yang beda cuma 2 orang. Wayne Rooney sama Paul Scholes. Dendam. Kalau Paul Scholes terlalu jenius. Iya. Itu ngeliat jenius Kalau lah. lu tadi bilang Paul Scholes, gue bisa mengerti kenapa. Karena kejeniusannya sedikit di atas yang lain. Iya, Lu kalau iya. lihat Paul Scholes sih visionernya gila lah. Iya. Iya. Mungkin selevel Messi, tapi Iya. secara pergerakan badan nggak selevel Messi. Dan gitu aja. secara posisi dia nggak akan diposisikan Iya. untuk ngegolin. Iya, Dia kan dia memang ngatur bukan- ritme dia kayak Nggak, Pirlo. kita nggak pernah menggantungkan Iya. gol sama Paul Scholes. Kalau dia Iya. dapat gol, bonus. Iya. Iya. Kalau dia tackle, kita deg-degan. Anjing. Si tackle anda. Nggak usah tackle. Iya. Anjing. Gitu ya. Cuma Bang, kalau yang lu jagoin nih di Piala Dunia kali ini tim apa? Gue dari dulu mentok Inggris gue. Inggris ya? Bukan dari dulu. Cuma begitu tadi ya, gue gak punya pemain yang gue idolain gitu. Untuk bisa gue, jadi Prancis menang Piala Dunia, gue suka. Spanyol gue gak terlalu, tapi misalnya siapa, Portugal lebih suka lagi kan Ronaldo. Argentina layak gitu sih. Jadi Iya. Ya paham sih. Iya. Itu mungkin ya yang menarik juga ya. Gue siapa ya? kalau gue berharap yang baru, Belanda.
Tapi ternyata Belanda tidak sekuat itu. Iya. Ini pendukung Belanda nih, nggak sekuat itu dong. Belanda lu bandingin sama Jerman aja kayaknya lebih stabil Jerman. Tapi kemarin gue lihat sih rapi ya. Kalau gua Ya semifinal lah ya. dia nih ya. Belanda. Mulai terlihat. Iya, kalau Belanda tuh kalau grup selalu jago. Oh iya. Makanya kan gue ada dua negara asal pegangan gue. Belanda sama Itali. Belanda tuh harapan gua waktu di Afrika Selatan, Henry. Makanya gue pegang dari awal. Sayang Robben. Gitu. Iya. Bukan, sayang Casillas terlalu dewa di situ. Iya, lagi benar-benar di luar urul ya kan. Casillas. Penyelamatannya. Casillas. Lalu siapa Dam? Kalau gua Spanyol. Serius lu Spanyol? Iya. Enggak dukung Argentina nih. Messi nih. Masih 5 Gua ngeliat gol loh. Spanyol ini seimbang Bang timnya. Seimbang ya. Iya, lebih seimbang. Jadi tim-tim memang pas buat turnamen. Oh, I see. Berarti lu harusnya juga suka Jerman dong. Jerman ini kan saat ini nggak? iya lagi regen nih Iya, kan. Jerman saat- Belum iya, terbukti iya, nih iya, generasi iya. sekarang. Iya, gue setuju. Mungkin Jerman Piala Dunia berikutnya mungkin baru Menggila. lebih siap Iya. kali. Iya. Dan Pemain pelatihnya mudanya. kan sering rombak, iya kan? Bongkar pasang, Dan bongkar setuju pasang. Jerman tuh slow aja kayaknya kalau di turnamen, maksudnya dia tahu oh iya aku lagi regenerasi Iya. ya, gitu ini aja gitu. Tapi ntar meledak kayak kan Jerman nih. Iya. Dan memang kayaknya sistem sepak bola Spanyol nih negara secara liga itu karena menurut gua kan biasanya ada tuh negara misalnya lagi prima-primanya nih terturunnya lama tuh. Nih kayak Italia nih nggak bangkit nih udah berapa tahun nih udah Tiga edisi Piala Dunia. lebih kayaknya Iya, tiga tidak ikut. Nah Spanyol kan dia juara Piala Dunia itu tahun berapa 10 Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya dia kan abis itu menang Eropa Enggak, sebelumnya menang Eropa. Piala Dunia Eropa lagi 2012. 2012. Menurut gue dia cepet banget bangkitnya. Karena bibit yang di tahun 2012 akhir tuh lagi ngembangin aja. Lagi meletak lagi apa? Iya, Tes. Jadi regenerasi itu rapi aja, gue suka tuh Spanyol. Makanya gue setuju sama Adam. Bahwa ini yang pemain muda yang dulu dilapis-lapis, sekarang dia masuk tim utama, mulai kelihatan tuh. Gitu. Kalau lu Bang? Jepang gue kayaknya. Lolos grup aja Tapi Jepang rapi. Canggih, bener. Lolos grup Jepang. Lolos. Udah lolos. Dan dia memang Belanda aja sulit. Bener. Ada dua sama Pas uji coba kalah Inggris. Iya, lah kalah bener. Ya, Brazil kalah. Iya. Jepang tuh Memang layak sih. layak. Iya. Layak. Dan gue setiap Piala Dunia dia gini. Iya, makin naik. Makin naik. Makin naik gitu. Pelan tapi naik gitu. Aduh, lu iri gak sih ngeliat Jepang anjing negaranya nggak ada segede Pulau Jawa. Gue Bangke. mendukung yang dari Asia aja gue pokoknya. Banyak Irak. bener. Irak juga jago. Iya, makanya Irak kan. Irak jago. Kan lu kalau ngomong itu Irannya tapi ya. Gue selalu ingat Alida ya. 170. Di PS andalan nih. Ya, sudah dikalahkan Ronaldo tapi Iya. sudah lah. Irak jago. Alida kan Irak jago. Asia ya. Wah. Asia, ya Jepang sih. Tapi ini kalau udah passing grup mungkin akan menarik. Iya, Karena udah mulai tim, ya udah tim kuat aja gitu, udah tersaring ya gitu, udah tersaring. 32 tim ini menuju ke 16, nah udah kelihatan pasti menurut gua. Nggak ada lagi tim tim abal-abal enggak sih. Kuda hitam, ya paling kuda hitam. Iya. Kolombia misalnya kuda Iya, hitam iya. nih, Kolombia kuat juga nih. Meksiko sempurna kalau nggak salah. Iya, sempurna benar. Meksiko. Walaupun dia di grup yang cukup Ya ringan lah ya. Tapi kan jadi latihan kan maksud gue gitu ya kan, jadi terlatih jadi panasnya enak gitu. Seolah-olah gitu. Iya. Tapi mari kita lihat lah. Tapi Ronaldo Messi, aduh mereka harus sampai sih di titik tertentu yang kemudian akan mecahin. menariknya mereka di wing yang sama. Mereka nggak akan ketemu di final, tapi Semifinal. kalau enggak kayak perempat final deh, tergantung nih. Tergantung posisi Portugal di mana. Kurang seru. Kalau nggak di semifinal di perempat final. Walaupun gue tidak percaya, seandainya Portugal Argentina ketemu di final, gue tidak percaya Portugalnya Ronaldo ini bisa sekuat Prancisnya Mbappe saat ngimbangin Argentina. 2022. Iya, itu gila sih itu partai. Iya. Gila itu partai. Itu keren sih. Itu keren, Pak. Itu keren sih 2022. Itu keren banget. Gue dibahas Mbappe berjuang gitu untuk ya terlepas karakternya segala macam, gue suka Mbappe di situ. Iya. Bener-bener ini ya kayak. Bisa digantungkan harapan lo gitu. Tapi di situlah Mbappe dikubur sama Messi. Ya kan Messi ada at the peak kan gitu. Enggak dong.
Dia nggak pik-pik banget. Udah turun sih, tapi udah turun. ideal pencapaian kan saat Iya. itu gue percaya ini Piala Dunia terakhir Messi gitu. Jadi memang udah takdirnya dia gitu. Gue nggak percaya gue anak Thomas Viva dan bodo amat. Iya. Udah takdirnya dia gitu. Jadi memang ada sedikit lah faktor yang memisahkan dia. Iya. Dan Mbappe udah pernah meraihnya. Iya. Itu menurut gue jadi apa ya? Aduh, kayak ya, sekasar-kasarnya Mbappe kalah. Ya udahlah, gue udah pernah ini. Dia kan kira-kira gitu ya kalau secara. Iya. Messi tidak pernah nih gitu. Saya maksud gue malah itulah ya, karena kan saat itu Mbappe yang digadang-gadang akan menggantikan mereka berdua. Iya. Habis itu di final dikubur sama Messi. Iya Kayak sih. sekarang udah 4 tahun kemudian gitu. Dia udah 27, berarti kemarin dia 23. Iya. Padahal dia tuh umur 23 lagi prima-primanya dia. Iya. Dikubur karir dia sama Messi. Karena dia gak pernah menang Liga Champion. Ya, itu Dikubur. berpengaruh. Makanya gue bilang kayak, gila Messi ya, dia ngubur Mbappe di final Piala Dunia. Dia kalau Mbappe 4 tahun ini gak menang Liga Champion, wah sulit itu dia. Sulit dia. Tapi terlepas hal lain Piala Dunia ini ya, gue sampai lucu ada orang membahas masalah Messi jalan di lorong, tau gak lo? Yang mana? Jadi Messi itu keren banget jalan di lorong tuh bener-bener kayak Avenger. Oh dia yang ditemuin. Bukan yang dia jalan semuanya jalan dan gak ada yang tersenyum. Iya. Messi ada depan. Terus itu dibanding lah sama Mbappe jalan. Gue tai orang ngapain sih bikin ginian anjir. Mbappe sama Ronaldo masih ngeliat temennya. Jadi diikutin kan nih katanya. Gue makan loh. Astaga. Segitunya ya kalian mencari apa ya. Mencari bahan gitu. Iya. Itu gila banget gue bilang. Tapi emang keren banget sih itu. Itu stage lama dibuat lah sebenarnya gue tahu. Coba bagus memang gitu. Messi gila kayak Avenger pak. Gila anjir keren banget nih. Tapi sama Ronaldo gak bisa ngimbangin. Tapi memang ya kalau ngomong Messi Ronaldo, kadang-kadang Ronaldo yang sering blunder sendiri sih. Iya. Secara Itu iya. branding, komunikasinya dia. Gue masalah dia pindah ke Arab aja lah Hen. Overacting lah ya. Overacting betul. Nggak, maksud gue kemarin dia gue tuh sebelum Messi menang, gue kan biasa-biasa aja ya udah Messi menang ini. Ronaldo bikin podcast sama si siapa tuh Morgan. Iya. Itu titik gua. Itu gue kayak Buat gua, ini gua nih. Seburuk-buruknya ini sama lah kayak dimanapun. Lu kan don't shit where you eat kan gitu ya. Iya. Gini, kalau gue jadi Ronaldo, gue datangin rapat direksi, gue terbalikin mejanya pak di situ. Maksud gue kalau mau ngamuk gitu. Cuma nggak usah apa ya, lu kayak anak whining apa, merengek kayak anak kecil. Iya. Kayak harus validasi lah ya. Harus validasi lah ya. Betul. Dan lu nyala-nyalakan klub lu. Iya. Ngapain? Iya. Kan lu tahu, lu bahkan ada di situ dari lu kecil. Iya. Lu Betul. tahu seburuk apa klub ini. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Lu bisa gendong, itu lebih magical lagi gitu loh. Iya. Enggak deh, enggak ini kan harusnya ngapain lu urus ini kayak gitu, permainan lu aja urus. Iya. Iya, ngapain whining gitu. Iya maksud gue kadang-kadang ngerasa dia shoot himself on the foot gitu kayak. Iya. Gue suka betul klip-klip dia. World Cup is a dream. Abis itu World Cup is a dream. Untuk bilang gue hanya dari 6-7 pertandingan. Gila, lu ngapain? Iya. Blundernya banyak. Dia bikin sendiri gitu menurut gua. Padahal kalau dia diem aja, lebih ini lagi tuh. Bener. Udah diem aja, lu terlalu besar. Iya, terlalu besar. Untuk melakukan hal ini. Itu betul. Itu masalah dia. Itu. Sehingga banyak yang gak suka sama dia. Betul. Iya kan? Udah. Gue bagian Pierce itu sih. Biarkan orang-orang yang berdebat buat lo. Iya. Gak usah lu. Iya. Gak usah lu kayak Morgan Pierce bikin di YouTube lu ngomong. Musuh-musuhannya sama Rio Ferdinand. Iya. Kan ngapain? Gue ada satu konten tuh kemarin gue lihat. Messi itu gak pernah ngerendahin achievementnya Ronaldo. Tapi Ronaldo selalu merendahkan achievementnya Messi. Itu selalu juga. Gue bilang iya juga ya gue bilang. Iya. Maksudnya biarkan orang lain dong. Betul. Biarkan orang lain. Messi misalnya yang berdebat. siapa GOAT buat lo? Gini. Sini. Ronaldo gak sebut. Oh enggak. Ronaldo emang GOAT juga buat gua. Itu udah sama kayak gua. Kayak maksud gua rapi gitu. Tapi Terlepas dalam hatinya. Ronaldo aja dalam hati dalam aja hati gitu. aja. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Tetap normatif. Tetap kayak gila ya. Gitu. Ditambah memang Messi gak banyak ngomong kayaknya sih ya. Malas juga dia ngomong kayaknya gitu. Jadi itu selalu aja gitu kan. Maksudnya untuk membanding-bandingkan apa. Gak perlu juga kayaknya gitu. Tapi mungkin kesadaran bahwa gue gak tahu sih. Gue suka banget adegan saat Ronaldo ngasih assist ke Messi pertama kali gitu. Maksud gue ada semacam tongkat estafet. Jadi dan jangan lupa sebelum gue
di Barcelona Ronaldinho yang gue bilang Ronaldinho itu is the GOAT buat gue. Gila ini keindahan Dia bangkitin Barcelona sebenarnya. Kalau dibilang Messi magical gue setuju, tapi kalau keindahan Ronaldinho tuh lebih nakal, lebih vulgar kayak gitu. Di lapangan bola tuh kayak lebih sinting aja gitu. Iya. Messi tuh rapi, halus, enak, magical, dewa banget lah gitu. Ronaldo ini kayak api, Ronaldinho ini kayak kayak monster dia seluntulan. Dia dapat tepuk tangan di Santiago Bernabeu. Dan gue selalu suka senyumnya. Ronaldinho senyum lu tulus banget kayak gitu. Messi kan kayak gak pernah. Ya kan emang GOAT aja gitu Messi, emang dewa aja gitu. Tapi kalau Stoik banget dia. Stoik dia. Gila dia gagal pun, Ronaldinho banyak gagalnya kita tahu. Maksudnya banyak gagal dribble segala macam. Tapi dia seolah-olah ketawa. Ini gitu loh, ada perasaan gua. Permainan ini. Yang penting gua main. Iya. Gitu. Nah, itu yang menurut gua mungkin membuat mentalnya Messi bagus. Gua abang-abangan gua jago gitu. Oh iya. Ronaldo kan nggak punya abang-abangan yang gitu. Ada sih. Lain Giggs. Beda banget sih menurut gua. Maksudnya kalau secara abang-abangan sudah rata ya. Coba yang bener-bener ya kan dia langsung mencuatnya gila banget ya. Ya karena kan secara proses dia dari La Masia Messi. Nah, itu dia makanya maksud gue jadi untuk bisa sombong tuh nggak tahu kenapa ini dugaan aja. Tapi itu untuk bisa sombong nggak bisa lu. Ada Ronaldinho mah di atasnya Ronaldinho yang gila. Ini yang Chelsea kebobolan begitu kan kok bisa colek gitu ya kan nih. Bisa bola datar. Gila. Dan Ronaldinho ada orang yang pengen banget Ferguson beli sebenarnya. Bener. Dari PSG harusnya Ronaldinho dapat. Nggak dapat. Ronaldo lah diincar. Nggak dapetnya kenapa ya? Gue lupa ya. Memilih ke Barca. Tapi waktu itu kayaknya ada transfer apa dulu ada deh. salah kayaknya tapi itu kan milik Barca. Makanya itu. Untung dapat Cristiano. Kalau enggak sih MU tolol aja. Tapi seru lah ya. Mudah-mudahan sih kita akan punya GOAT lainnya sih. GOAT lainnya. Masa kita 10 tahun lagi Messi kurang kayaknya gitu. Udah sate, wajah-wajah baru bermunculan. Tapi ya ini Jerman kali. Tapi ya lo dulu kan kita ngomongin bola nggak spesifik banget sih, nggak 2 orang enggak. Kita ngomongin Zidane, kita ngomongin Pirlo, kita ngomongin Xavi, Iniesta. Maksud gue variabelnya banyak ya. Banyak banget gitu. Ya. Bahkan dan juga tidak terpolarisasi gitu. Ngapain sih lu suka satu pemain, kenapa harus benci pemain saingan sih gitu? Ngapain, nikmatin aja kali. Kita beruntung gak sih? Iya juga sih, itu menarik sih. Dulu perdebatan tuh gak pernah tentang pemain. Dulu tentang tim. Iya itu menarik. Gak bisa lu banggakan satu pemain. Kayak misalnya gue sebagai fans Milan, Inter ngecengin gue. Kalau gak ada Milan gak ada Inter cuy. Lu kan lahir dari gue. Gua bagaimana lu MU mengacak-acak, Kakak mengacak-acak MU. Benci gak gua sama Kakak? Nggak bisa. Emang keren aja. Iya. Gila lu, handsome ini bikin tabrakan sama dia. Orang gila nih kawan ini. Iya. Gimana benci gua. Seperti puisi kan, gojekan. Kayak Liverpool, Miracle in Istanbul. Berapa orang udah pada matiin TV. Yang Maldini bilang pas mereka di locker room menit lagi. Ketiga Pak, Maldini nyetak gol menit ketiga. Udah di dalam locker room itu pada nyanyi You Never Walk Alone, katanya gemuruh banget tuh. Berasa sampai di locker. Tapi akhirnya dibayar Inzaghi kan. Ini mau Inzaghi kan. Di bensin ini di Athens. Dibayar Inzaghi. Cuman yang hebat dari Gerrard, dia minta waktu ke pelatih dan staf pelatih untuk ngomong. Itu memang tuh yang memperkuat tuh. Jadi mengubah keadaan. Kamu sih. Iya. Dia kamu sih. Dari yang tadinya pemain down ya kan. Sama ketika Jurgen Klopp memberikan pesan saat Liverpool kalah 3-0 di Camp Nou. Membalikan keadaan di Anfield 4-0. Nah, Liverpool ini itunya tuh yang tim lain agak susah untuk mengikuti jejak-jejak kegilaannya. Kami punya itu di era Ferguson. Cuma ya enggak, tapi nggak bisa dibandingin. 1-0, 2-1 kan. Kalau ini kan di luar Nurul nih. Enggak, tapi nggak bisa dibandingin. Ferguson kan sekian tahun dia di susah juga, track record yang panjang tuh. Panjang iya. Membuat dia jadi the boss. Semua orang manggil dia bos gitu. Jadi susah, nggak bisa. Gaffer. Hah? Gaffer. Gaffer. Nggak bisa di compare kalau Ferguson karena lama ya.
rentang yang lama itu memang membuat, dan 5 tahun pertama nggak ada hasil dia. Tar dulu gitu, emang nggak ada hasil juga Ferguson 5 tahun pertama. Tapi ya, gue setuju sama Adam sih kayak yang lu bilang komersil lah. Sekarang ya klub tujuannya ya komersil. Jual pemain lagi tinggi-tingginya, ya harus making money kan. Apalagi kayak klub-klub Itali. Ya memang udah kiblat bolanya kayak gitu sekarang. Iya loh, tapi gue entah kenapa sejak Neymar, nggak usah sejak Neymar sih. Apa ya, menurut gue tidak pernah teringin dengan pecah rekor harga apa sih nih gitu. Karena iya. jadi achievement base kayak misalnya Ferguson, lu bilang 5 tahun pertama dia mulai dikasih waktu. Yoi. Iya kan? Kalau sekarang lu baru dipilih 10 pertandingan awal lu ini Hakimi. udah hilang, ganti. Iya, gue Jadi sebagai udah- fans MU mengalami Nggak apa ya, nggak nggak ada proses. Nggak ada proses. Itu juga kali ya. Benar, Kita benar. hidupkan dengan prosesnya ya. Asik lagi nih. Bener. Tapi benar. Bener, lu bangun sesuatu ya butuh waktu. Gue tuh kan Cuma bang, ya kenapa tadi gue singgung Liverpool, yang menurut gue yang membekas itu kayak timnya berkarakter gitu. Apapun lah. Ada yang suka tiki taka, karakter Barca seperti ini. Nah, karakter Liverpool, ya Jurgen Klopp membalikan hal-hal kayak gitu, identitas. Iya. Nah, dan kenapa gue sama Arne Slot kurang begitu, bukan karena soal Liverpool agak menurun. Gue udah prediksi bahwa Liverpool di era Klopp nih ada transisi lah, ada Iya. turun-turun dikit. Ya Iya, kan? pasti. Cuma identitasnya hilang, Iya. udah kejauhan. Iya. Iya. Itu, nah karakter inilah menurut gue Iya. hal yang aspek fundamental ya, setuju. disadari atau tidak disadari gitu. Kultur. gue setuju. Dulu MU setiap ketinggalan 1 gol malah makin bersemangat karena tahu MU akan berusaha walaupun akan kalah ujungnya, tapi ada daya juang yang ini gitu untuk membalas gitu. Tendang tuh bolanya ke depan, ntar ada yang nyambut kok. Ada yang nyambut. Ada hal magical, ada ini gitu loh. Ada apa ya? Ada. Jadi kita nonton 90 menit berharap walaupun endingnya kesel kalah, tapi benar itu dia tuh karena kita tahu ini timnya gigih gak akan ini. Kalau sekarang kan lama kali kalian mau main kemana nih bolanya nih? Kok bingung? Kenapa bingung kan deh? Menurut gua hanya ada satu klub dunia yang masih punya kultur dan identitas. Barcelona. Dia akan gitu-gitu aja terus. Dia pasti akan nyari pelatih yang rootsnya Cruyff. Dia ngerti La Masia. Cara berhasil ya. Iya, karena itu udah nggak akan diubah ya. dia tinggal kayak gue butuh pemain kayak gini. Oh, La Masia ada kok, udah biasa main kayak gitu. Dan La Masia-nya udah dibentuk. Udah dibentuk. Jadi emang Barcelona lah yang punya itu menurut gua sampai sekarang, dan tercerminkan di Spanyolnya, Pedri, Lamine Yamal, semua tuh Iya. itu identitasnya. Gitu. Oke. Ya kita lihat lah ya Piala Dunia ini ya. Siapa kali ini mudah-mudahan menjanjikan. Iya. Kira-kira gitu. Teman-teman ya. Kira-kira gitu dulu episode kali ini. Nanti habis kelar Piala Dunia kita ngomong lagi. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye.